dari istilah maut itu kita tahu ini sudah bukan biasa. Ini rayuan yang menjadikan wanita klepek-klepek. Oke? Yang kelihatannya kita dikuasai, tapi sebetulnya kita yang menguasai. Gitu. Nah, wanita itu seperti kita semua ingin mendengar yang ingin didengarnya. Fenomena ini lebih parah kelihatannya pada wanita yang betul-betul ingin mendengar yang ingin didengarnya, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang selama itu yang diinginkannya, dia percaya. Katakan wanita kepada siapapun wanita bahwa dia cantik. Apakah Anda ditolak atau diterima? Diterima, disukai. Kalau Anda mau makan lebih banyak, puji dia cantik, masakannya enak. Iya tak? Good. Kepada pria itu tidak begitu mempan. Nah, kalau wanita ingin mendengar yang ingin didengarnya, mengapa kita tidak ikhlas memberitahunya yang ingin didengarnya? Mengapa sebagian pria bertahan mati-matian tidak mau memberikan yang ingin didengarnya? Seperti, I love you. Aku sayang kepadamu. Cantik sekali hari ini. Kita tidak bisa mencintai kalau kita tidak selfless. Kalau kita tidak betul-betul kosong dari kepentingan diri sendiri. Nah, dalam mencintai, ini yang saya sering dengar. Pak Mario, kalau saya mencintai dia all out. Pernah dengar istilah itu? All out. Nanti kalau saya kecewa sekali. Itu sebabnya saya harus mencintai pas-pasan saja. Ya, tetapi dengarkan ini. Dalam cinta, lebih baik segera terlukai oleh cinta yang asli daripada terpenjara lama dalam cintanya yang palsu. Cinta kita yang asli itu lebih penting daripada cinta dia yang palsu. Sehingga di dalam hubungan percintaan kepada kekasih, kepada pasangan hidup, mencintai sepenuhnya itu tentang Anda, bukan dia. Jadi kalau kita ingin merayu, ingin menggembirakan pasangan hidup kita dengan sepenuhnya, jangan takut terlukai. Orang-orang yang tidak takut terlukai karena pemberiannya adalah orang-orang yang selfless, yang tidak lagi mementingkan diri. Wanita ingin mendengar yang ingin didengarnya. Oke, itu satu. Kedua, pria harus selfless, tidak mementingkan dirinya. Ketiga, hadiah terbaik bagi seorang wanita adalah keseluruhan diri pria. Dihadiahkan. Pria yang dicintai wanita adalah pria yang kalau bawa apa-apa dipanggil honey, dijatuhkan. Gitu? Sedang bawa gitu, honey, kenapa? Gitu. Nah, itu wanita. Dia mengutamakan sekali wanitanya. Kemudian, dia harus juga playful, harus agak nakal, harus agak jahil. Karena wanita mudah jatuh cinta kepada pria yang nakal. Perhatikan kerepotan para ibu. Anak-anaknya jatuh cinta dengan anak laki-laki yang nakal-nakal toh. Perhatikan itu. Karena sulit sekali kita bayangkan wanita jatuh cinta dengan pria pendiam. Ya, terus nanti dicek tangannya, oh low bad. Nah, ini langkah pertama dalam merayu, oke? Jangan biasakan merayu hanya waktu istri atau kekasih marah. Itu hampir tidak berdampak karena tidak ada tsunami bisa melawan wanita marah. Oke? Jadi waktu dia gembira katakan sesuatu. Yang saya lakukan dulu pernah ke Ibu Lina adalah, love, aku benci sekali mau membasuh wajahku. Dia bilang, kenapa? Karena itu berarti aku harus membasuh bekas ciumanmu. Walaupun dia tahu kita bercanda. Walaupun kita tahu dia ngegombal. Dia tahu kita ngegombal. Tapi itu indah sekali bagi wanita. Karena wanita suka diberitahu sesuatu yang berlebihan tentang dirinya. Seseorang disebut mencintai
itu karena mengizinkan yang dicintainya menjadi diri terbaiknya. Seseorang tidak bisa disebut betul-betul mencintai kalau dia ingin mempermak orang yang dicintainya untuk menjadi seperti dirinya. Jadi bagaimana kalau kita mengizinkan anak-anak kita, kekasih kita untuk menjadi pribadi terbaiknya? Sambil kita sendiri berusaha mengenali harapan mereka agar kita menjadi pribadi yang terbaik baginya. Bangunan yang namanya keluarga itu bisa berdiri tegak kalau masing-masing dari dua pribadi yang saling mencintai itu tetap mandiri dan terhormat. Jadi sebuah cinta itu hanya bisa mulia kalau satu sama lain menghormati kemandiriannya. Jadi tidak boleh suami begitu istri masuk kamar mandi buka-buka tasnya. Atau kebiasaan lazim suami waktu di kamar mandi istri membongkar dompetnya. Jadi kalau begitu bagaimana kalau kita mencintai lalu ikhlas? Katanya kalau kita itu betul-betul hidup mau bahagia, menarilah seperti tidak ada orang yang melihat. Bernyanyilah seperti tidak ada orang yang mendengar. Dan mencintailah seperti tidak akan terluka. Ciri-ciri dari sebuah rayuan itu adalah menyenangkan. Jadi bagaimana kita bisa merayu kalau kita tidak tahu apa yang menyenangkan bagi pasangan kita, bagi anak kita. Berarti orang yang memperhatikan kehidupan keluarganya mudah merayu. Ya. Wanita yang menderita di dalam pernikahan itu bukan karena tidak dicintai. Wanita-wanita yang menderita itu mereka menderita karena dicintai dengan cara yang salah. Sehingga rayuan maut ini memperbaiki cara mencintai. Karena banyak suami marah kalau dituduh tidak mencintai, tetapi dengan cara yang menyiksa istrinya. Dengan cara yang menyiksa kekasihnya. Jadi, satu harus menyenangkan, kedua, selalu menuju kepada yang baik. Jadi, istri yang berbicara agak kasar sedikit, lalu suaminya bilang, "My love, katanya kita mau bersahabat sampai tua. Berapa lama aku tahan kalau kamu bicaranya begini?" Iya toh? Dokter bilang jantungku baik, tapi dengan ini berapa lama? Ya, berarti menuju kepada yang baik. Lalu, satu, ikhlas. Ditolak atau diterima, pokoknya puji, rayu, harapkan sesuatu yang baik. Nah, kita banyak mengkritik. Kalau mengkritik itu melihat buruknya, apa caranya? Kalau mengkritik melihat buruknya, mulai dari sekarang yuk kita harapkan. Aku berharap engkau bisa menjadi sahabatku sampai tua. Aku harapkan engkau bisa menjadi contoh bagi anak perempuan kita. Coba. Yaitu, Anda tidak bisa merayu yang menjadikan kekasih hati Anda melihat Anda lagi dengan sinar keemasan sebagai belahan jiwa yang dihadiahkan oleh Tuhan untuknya. Apabila Anda tidak mengikhlaskan diri bagi kebahagiaannya. Cinta itu tidak tentang orang lain. Tidak bahkan tentang dia. Cinta itu tentang Anda. Keindahan diri Anda dilihat dari keikhlasan Anda untuk mencintai tanpa harapan untuk diperlakukan baik. Karena harapan yang sebetulnya bagi perlakuan baik dalam kehidupan kita itu dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberdayakan orang di sekitar kita, termasuk orang yang kita cintai, menjadi pembahagia bagi kehidupan kita apabila kita pantas untuk dibahagiakan. So, sahabat saya yang super, jangan lagi menahan hal-hal yang menurut Anda tidak lazim, lucu, aneh, dalam membahagiakan kekasih Anda. Lakukanlah mulai hari ini. Soal ditertawai, itu resiko orang baru belajar merayu. Malah Anda akan temukan kekasih hati Anda, bahkan istri Anda lebih sayang kepada Anda. Waktu dalam merayu itu Anda buat banyak kesalahan. Bahkan dia mungkin akan mengambil catatan dari program ini untuk membantu Anda merayunya dengan lebih baik.
Sahabat Indonesia, kalau tidak untuk mencintai dan tidak untuk kebahagiaan, mengapa kita harus hidup bersama? Maka cintailah dengan sebebas-bebasnya agar kehidupan memuliakan Anda.